Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, renungan malam pertama di alam kubur. Saat ajal menjemput, tak ada yang bisa menyangkalnya, tak ada yang bisa mengelak. Dunia ini hanya sementara. Tempat yang abadi itu ada setelah kematian. Seelok apapun seseorang, sekaya apapun seseorang, maka tetap yang akan membawa dan menemani dia kelak di alam kubur adalah sahabat setianya, yakni amal perbuatannya semasa ia di dunia. Sakaratul maut, seperti yang dijelaskan di dalam firman Allah di surat Al-Kahf ayat 19-22. Dan datangnya sakaratul maut itu benar, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Ditiuplah sangkakala hari terlaksananya ancaman. Setiap jiwa datang dengan malaikat yang jadi saksi, sungguh kami lalai akan kenyataan ini, maka kami singkapkan kaki tanganmu pada hari itu hingga penglihatanmu menjadi jelas. Surat Al-Kahf ayat 19-22. Malam itulah malam pertama ia berada di alam kubur, sendiri dikecam oleh kesunyian, tanpa anak dan istri ataupun suami, juga sahabat karibnya. Yang ada hanyalah amal inilah malam pertama anak kita menjadi yatim dan istri atau suami kita menjadi janda atau duda. Malam pertama yang menggusur dari tempat tidur yang empuk menuju dindingnya tanah diselimutkan kain kafan. Inilah malam yang mengusir kita dari rumah mewah dan megah, menepati liang lahat yang gelap dan sempit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu." Quran Surat At-Takasur ayat 1-3. Inilah malam episode pertama dari alam akhirat. Kuburan boleh menjadi taman surga, sebaliknya ia boleh menjadi satu lubang dari lubang-lubang neraka. Inilah kematian datang dengan tiba-tiba. Ia datang tepat pada waktunya, tidak lambat, tidak cepat, meranggut dengan paksa, melenyapkan segala nikmat dunia, tidak pernah menilai kita tua ataupun muda, kaya atau miskin, sehat atau sakit. Ia datang untuk mengeluarkan manusia dari alam kehidupan yang selama ini kita jalani. Ketahuilah, rumah yang kukuh dan megah tak akan mampu membentengi datangnya sang pencabut nyawa. Fase-fase alam kubur. Kesempitan kubur, pertanyaan malaikat, azab atau nikmat kubur, ditempatkannya ruh dan kebangkitan. Alam kubur adalah alam perantaraan kehidupan dunia dan akhirat yang dimulai setelah kematian dan berakhir selepas kebangkitan. Selama masa ini, seorang yang beriman merasa bahagia, sementara orang kafir merasa sengsara. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya kubur itu memiliki himpitan. Seandainya ada orang yang selamat darinya, maka selamatlah Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz akan mengalami himpitan kubur, padahal ia seorang pemimpin penuh kemuliaan. Kematiannya menggoncangkan Arasy. Dibukakan baginya pintu-pintu langit. Kesyahidannya disaksikan oleh 70.000 malaikat. Hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i dari Rasulullah SAW bersabda, kematiannya menggoncangkan Arasy, dibukakan baginya pintu-pintu langit, pintu yang banyak. Kesyahidannya disaksikan oleh 70.000 malaikat. Maka sungguh ia mengalami himpitan kubur dan kemudian Allah melapangkannya. Apabila Sa'ad bin Mu'adz, seorang pemimpin yang besar, hamba Allah yang soleh dan mendapatkan mati syahid mengalami himpitan kubur, bagaimana dengan kita? Allahu Akbar. Ya Allah, terimalah taubatku, selamatkanlah aku dari azab kubur. Terdengarlah seruan dari langit, benar, hambaku, hamparkan baginya tikar dari surga. Lalu angin dan wangi surga datang kepadanya, kemudian kubur diluaskan seluas mata memandang. Seseorang yang rupawan datang menemaninya, yang tiada lain itulah amal solehnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Hakim, dan Baihaqi. Terdengarlah suara penyeru dari langit, hambaku ini seorang pendusta. Hamparkan padanya tikar dari api neraka. Bukakanlah baginya pintu neraka. Panas dan keringnya neraka mendatanginya. Kubur disempitkan sampai pecah tulang-tulangnya. Seorang berwajah buruk, berpakaian buruk, dan berbau busuk datang kepadanya. Yang tiada lain itulah amal buruknya.
Aisyah radhiyallahu an bertanya tentang azab kubur. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, azab kubur pasti ada." Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Janais. Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berdoa dalam sholatnya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ketika orang-orang yang durhaka kepada Allah tidak mau menjawab pertanyaan malaikat, lalu ia dipukul dengan besi hingga ia menjerit dengan teriakan yang sangat keras, didengar oleh semua makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita diselamatkan dari azab kubur yang begitu pedih.